Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama bangun ibadah kita untuk ibadah keluarga, atau kita sering menyebutnya dengan ibadah Patwen Brayat. Dan bersama-sama kita melakukan peribadatan kita pada saat ini untuk secara khusus mempersiapkan diri kita memasuki Hari Raya Persembahan yang kedua untuk GKJW Jemaat Malang tahun 2020. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memulai ibadat kita pada saat ini dengan segala kesukacitaan dan ungkapan syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi Hidup. Mari kita sejenak mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahtanya. Kita kuduskan ibadat kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Amin. Bersama-sama kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan bait yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kembali kita menghampiri tata Tuhan, kita berdoa kepadanya, mohon penyertaan di dalam kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami anak-anak menghampiri tahta-Mu mengucapkan syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah kami, menaungi kami dengan kasih kekal-Mu dalam karya Tuhan kami Kristus. Memungkinkan kami untuk boleh melakukan seluruh tugas dan pekerjaan yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini dengan segala kesukacitaan, ya Tuhan, kami boleh memuji dan mengagungkan Engkau sebagai ungkapan bahwa kami anak-anak-Mu ini sesungguhnya belajar untuk mengingat karya-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarkanlah apa yang kami ungkapkan kepada Engkau melalui pujian dan doa kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan, karena inilah yang menjadi ungkapan kata hati kami kepada Engkau. Bapa di sorga, perkenankan pula pada saat ini kami mohon penyertaan Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Biarkanlah kasih karunia-Mu akan Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini. Engkau yang akan memungkinkan kami untuk sungguh-sungguh boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu sekalipun kami ada dalam keterbatasan.
Oleh karena itu, ya Allah, dalam karya Roh Kudus, Engkau yang akan membuka mata hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya kami anak-anak-Mu tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, terutama ketika kami belajar untuk menyongsong, merayakan Hari Raya Persembahan yang kedua GKJW Jemaat Malang. Pimpinlah kami yang mewartakan, pimpinlah kami anak-anak-Mu yang mendengarkan, supaya semuanya sungguh-sungguh beroleh berkat-Mu, berdasarkan apa yang menjadi firman-Mu. Bapa di sorga, mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di dalam hidup kami, supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk menerima firman Tuhan dan berkat-Mu tak terhalang oleh dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini masih sama seperti bacaan minggu yang lalu, yaitu dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kembali saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Dituliskan kepada kita, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebagaimana saya ungkapkan di depan, bahwa ibadah ini masih dalam rangka persiapan Hari Raya Persembahan yang kedua untuk GKJW Jemaat Malang. Jadi kita masih merenungkan apa yang Allah kehendaki atas hidup kita berkaitan dengan persembahan. Hari ini kita akan merenungkan, hari ini kita akan membicarakan persembahan, supaya kita makin memahami bagaimana sejatinya hidup yang mempersembahkan itu. Minggu lalu, kita belajar untuk merenungkan apa makna persembahan dalam konteks kehidupan umat Israel. Hari ini pun juga saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya untuk kembali merenungkannya. Bahwa persembahan, sebagaimana saya ungkapkan pada renungan minggu yang lalu, persembahan itu adalah inti spiritualitas kehidupan orang yang percaya. Inti dari spiritualitas itulah yang kemudian ajarkan kepada umat Israel melalui Musa yang memimpin mereka pada saat itu. Pengajaran secara detail terkait dengan persembahan ini dituliskan di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Di sana kita menemukan paling tidak itu 5 bentuk persembahan korban, yaitu persembahan korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, dan korban penebus dosa. Itu yang paling tidak dituliskan di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Nah, sebenarnya saudara-saudara, di samping 5 persembahan korban itu, masih ada pula persembahan-persembahan korban yang lain. Atau kita boleh mengatakan masih ada persembahan-persembahan yang lain. Di antaranya, apa yang disebut dengan persembahan sulung atau persembahan buah sulung. Kemudian persembahan ujukan, persembahan khusus, dan persembahan perpuluhan. Di antara persembahan-persembahan tersebut di atas, atau persembahan yang saya ungkapkan di depan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kepada panjenengan semua untuk membahas tentang persembahan sulung saja.
Atau kita akan merenungkan tentang persembahan buah sulung, mengingat waktu dan prioritas, supaya kita mendapatkan esensi dari persembahan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, persembahan buah sulung itu pertama-tama diberikan oleh umat Israel mengingat karya Allah yang nyata sebagaimana diungkapkan di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, yaitu untuk mengingat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, yang pada saat itu dalam pimpinan Musa akan pergi ke tanah terjanji. Nah, pembebasan Israel dari tanah Mesir ini, saudara-saudara, sebenarnya memakan korban anak-anak sulung. Jadi korbannya itu anak-anak sulung. Baik itu sulung manusia ataupun juga sulung binatang. Ingatan akan peristiwa keluaran inilah yang sebenarnya kemudian terus digaungkan atau terus digemakan oleh umat sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas penyelamatan dan pembebasan yang dilakukan oleh Allah dengan kuasanya yang besar dalam karya yang dinyatakan dalam kehidupan Musa pada saat itu. Oleh karena Tuhan bertitah mengingat peristiwa ini. Kalau kita perhatikan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15, ayat yang ke-19 ada dituliskan kepada kita demikian. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Anak sulung, lembu, ataupun domba, itu dikhususkan. Mengingat peristiwa yang terjadi ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir dan itu membawa korban sulung. Anak sulung, manusia, ataupun binatang. Nah, apa yang diungkapkan dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat yang ke-19, ini juga sebenarnya mengingatkan kepada kita, atau kita boleh mengatakan juga berarti bahwa anak sulung dari setiap suku Israel itu juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya binatang, bukan hanya lembu, bukan hanya domba, tapi semua anak sulung Israel itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan dalam pengertian mereka akan dijadikan korban sembelihan, atau bukan dalam pengertian mereka akan menjadi korban bakaran, bukan. Tetapi semua anak sulung Israel itu harus dikhususkan hidupnya untuk Tuhan. Ia harus diajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebagai konsekuensi dari apa yang diungkapkan oleh Allah dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat yang ke-19 tadi. Menarik saudara-saudara kalau kita memperhatikan istilah yang dipakai di dalam kitab Ibrani tentang pengertian sulung. Sulung itu dalam bahasa Ibrani sering disebut dengan bekor. Bekor itu artinya cepat datang. Arti sulung atau bekor itu adalah cepat datang. Jadi sebagaimana buah sulung yang sangat penting bagi munculnya buah berikutnya. Oleh karena itu anak sulung juga dipercayai sebagai berkat awal atau berkat pendahuluan yang akan diikuti oleh berkat-berkat berikutnya yang akan segera menyusul datang. Itu maknanya yang ingin diungkapkan kepada kita tentang sulung, mengapa itu menjadi penting dan itu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, persembahan sulung dalam pengertian anak sulung binatang ataupun manusia ataupun juga hasil pertanian
atau buah sulung hasil pertanian itu memang harus diberikan kepada Tuhan sebagaimana diungkapkan untuk mengingat peristiwa keluaran. Jadi saudara-saudara, persembahan sulung itu jelas merupakan ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang datang lebih cepat dari apa yang diharapkan. Atau rasa syukur atas segala usaha dan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, setiap kali umat Israel itu panen dan mendapatkan hasil, mereka akan membawa sebagian hasil terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Buah sulung yang dipersembahkan itu mewakili seluruh hasil panen yang nanti akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Buah sulung itu menjadi simbol hasil terbaik dari panen. Buah sulung itu dibawa sebagai persembahan dalam setiap peristiwa perayaan atau dalam setiap peristiwa perayaan panen. Dan ketika persembahan itu dibawa di hadapan imam, maka imam-imam kemudian mengingatkan kembali peristiwa keluaran. Atau para imam pada saat itu mereka akan membaca seperti yang dituliskan dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini sebagai peristiwa yang sesungguhnya mengingatkan kepada orang-orang Israel supaya mereka tidak lupa bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan mereka, memimpin, membebaskan mereka, dan mereka sungguh-sungguh hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya saudara-saudara, untuk kita semua, apa sih relevansinya kita membicarakan persembahan sulung ini? Paling tidak saya melihat 3 pengajaran atau 3 relevansi yang baiklah ini menjadi pokok permenungan kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita diingatkan, gereja, sekali lagi gereja itu adalah buah sulung. Gereja itu adalah buah sulung. Anak sulung yang menjadi kebanggaan Bapa, juga menjadi pewarta karya Bapa melalui Tuhan Yesus. Oleh karena itu gereja, atau kalau kita boleh mengatakan, oleh karena itu persekutuan kita harus hidup layaknya seperti anak sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan. Anak sulung itu menjadi anak kebanggaan, anak sulung itu menjadi anak kekuatan, anak sulung itu menjadi anak kemuliaan bagi Bapa. Jadi ketika kita merenungkan tentang bagaimana kita harus memberikan persembahan sulung kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa kita ini, gereja ini, persekutuan ini adalah buah sulung. Dan ini sejajar dengan apa yang sebenarnya pernah terjadi di dalam kisah kehidupan umat perjanjian lama. Terutama dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat yang ketiga tentang anak-anak Israel. Dituliskan kepada kita begini. Kejadian pasal 49 ayat yang ketiga. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Ini anak sulung Israel. Yang dikatakan kepada kita semua bahwa anak sulung, yaitu Ruben itu, menjadi anak sulung kekuatan, permulaan kegagahan, terutama keluhuran dan kesanggupan. Tidak kita juga menghayati dalam hidup kita. Jika kita persekutuan kita, gereja kita adalah anak sulung, maka sesungguhnya mau tidak mau, gereja harus hidup menjadi anak kebanggaan Bapa. Ini relevansi yang pertama. Yang kedua, diingatkan kepada kita saudara-saudara bahwa buah sulung itu adalah simbol terbaik dari hasil panen.
Jadi hasil panen terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ini menimbulkan kesadaran kita atau menumbuhkan kesadaran dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, ya, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu adalah apa yang terbaik. Kita harus meyakini itu. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang baik, yang memberikan kepada kita apa yang terbaik. Dan apa yang terbaik itu sebenarnya berpuncak pada peristiwa Tuhan Yesus. Ketika ia disalib dan menebus dosa manusia, tidak kita sadar bahwa Bapa menyerahkan anaknya. Untuk apa? Untuk kemerdekaan kita. Untuk pembebasan manusia. Bukan hanya seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, bukan. Tetapi manusia dibebaskan, dimerdekakan dari cengkraman dosa, dari maut menuju ke kehidupan. Kalau Tuhan, Bapa kita, itu memberikan yang terbaik, maka mari kita renungkan. Yang terbaik itu diberikan kepada kita. Mari kita renungkan kembali. Masa kita tidak memberikan yang terbaik? Tuhan beri yang terbaik, mari kita juga berikan yang terbaik. Mari kita merenungkan ini dalam kehidupan kita. Lebih-lebih ketika kita mempersiapkan diri untuk memasuki undangan Tuhan dalam merayakan hari raya persembahan yang kedua. Ia memberikan nyawanya, memberikan yang dicintainya, ia memberikan yang terbaik. Mari kita juga belajar memberikan yang terbaik. Yang ketiga, relevansi dari persembahan sulung ini sebenarnya mengingatkan kita akan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Mari perhatikan saudara-saudara, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-11 ayat yang terakhir, ayat yang ke-36, satu ayat yang sudah sangat terkenal, dikatakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini yang diungkapkan kepada kita. Jadi persembahan sulung yang diberikan kepada Allah itu mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada saya, mengingatkan saudara-saudara, segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, untuk Dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, menyongsong hari raya persembahan yang akan kita rayakan pada minggu pertama bulan September. Mari kita bersiap diri untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Ingatlah apa yang menjadi pokok bacaan kita tadi. Di dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat yang kedua, pertanyaan itu dikemukakan ulang kepada kita. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Inilah yang dikemukakan kepada kita pada saat ini. Apa yang akan kita balas untuk Tuhan yang begitu baik atas hidup kita? Nah, belajar dari itu, mari kita mengingat kembali. Jika kita ditantang untuk membalas kebajikan Tuhan, maka mari kita mengingat supaya kita mengkhususkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan. Lebih dari itu, saudara-saudara, hidup yang mempersembahkan itu berarti sadar bahwa kita juga membawa berkat berupa materi yang terbaik yang Dia berikan kepada kita. Bukan hanya hidup kita dalam pengertian, wes aku memberikan hidup saya cukup. Asalkan itu semuanya tidak diikuti dengan yang lain, saudara-saudara, maka itu hanya menjadi ungkapan bir saja. Tetapi jika kita menyadari bahwa aku memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan hidupku kepada Tuhan, maka itu harus juga dibarengi dengan bagaimana kita menghayati bahwa Tuhan juga telah memberikan yang lain sebagai sarana hidup, yaitu berkat materi yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita.
Dan itu semua kita berikan didasarkan atas satu pengakuan kerendahan hati. Yaitu bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Nah, biarkanlah apa yang boleh kita renungkan pada saat ini sejenak akan mengingatkan kepada kita masing-masing, membawa kita masing-masing untuk terus merenungkan seluruh berkat yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita juga akan boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Persembahan yang kedua tahun 2020 GKJW Jemaat Malang. Tuhan berkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kembali kita akan angkat satu pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan bait yang kedua. Bersamaan dengan itu kita akan berikan persembahan kepadanya. Bagi Yesus ku serahkan. Mari kita bersama-sama kembali hampir kita Tuhan, kita akan mengangkat syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu, mengucapkan syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kami membangun ibadah. Apa yang boleh kami lakukan melalui perbedaan ini dalam keluarga masing-masing, biarkan semuanya berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan kami semakin boleh menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang juga melihara kehidupan rohani kami, kehidupan spiritualitas kami, melalui kehidupan pelayanan yang Tuhan berikan melalui gereja Tuhan. Kami boleh bersyukur kalau pada saat ini kami menerima apa yang pewartaan sabda-Mu, mengingatkan kepada kami masing-masing bagaimana kami harus mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Persembahan, yang menyadarkan kepada kami masing-masing bahwa sesungguhnya Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan kesanggupan supaya kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau, sebagaimana Engkau mewartakan itu kepada umat Israel, bahwa umat Israel sesungguhnya senantiasa belajar untuk mengingat karya-Mu, karya yang membebaskan dari Mesir menuju Kanaan. Dan itu digemakan dalam kehidupan Israel yang
kemudian membawa umat Israel untuk senantiasa percaya bahwa apa yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka itu adalah karya Tuhan yang memerdekakan dan menyukacitakan mereka. Kami juga menghayati bahwa gereja adalah juga buah sulung yang sesungguhnya mengajarkan kepada kami semua bahwa gereja ini sudah ada karena penebusan yang berada Allah dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Gereja juga harus memberikan yang terbaik. Gereja harus menempatkan diri sebagai persembahan yang kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami untuk dengan segala kerendahan hati, ketika mempersiapkan diri merayakan hari raya persembahan ini, kami mengakui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, Engkau mengetahui apa yang sering menjadi kekhawatiran dan kecemasan kami. Engkau yang akan menolong dan menopang kami, supaya kami tidak dihantui oleh kekhawatiran dan kecemasan, tapi kami sungguh boleh bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang akan kami berikan kepada Tuhan dengan segala kesukacitaan dan kegembiraan itu. Siapkan hati kami, mampukan kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa berkat-Mu, buah sulung itu akan menjadi buah terbaik yang menyusul berkat-berkat yang lain yang berasal dari Engkau. Berkatilah semua umat-Mu untuk dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang ada yang dialami oleh umat-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan yang akan menopang dan menyembuhkan. Mereka yang ada dalam kegelapan, Tuhan memberikan jalan terang dan jalan keluar dan mengarahkan hidupnya untuk tetap ada dalam kebenaran. Mereka yang ada dalam kesesakan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan untuk mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan juga yang memberikan kemerdekaan kepada mereka, sehingga hanya karena kuasa Tuhan mereka dimampukan untuk hidup menjalani kehidupannya dengan segala kesulitan kegembiraan, dan mereka akan pulih hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoa pula untuk kehidupan pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini, KJW Malang. Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan memimpin. Pun juga yang kami lakukan, walaupun semuanya ada dalam keterbatasan, biarlah itu tetap menjadi cerna bagi kami untuk hidup menjadi berkat bagi yang lain. Penatua, diaken, dan badan bantu yang ada di dalamnya, dalam berkarya biarlah tetap ada dalam pendampingan Tuhan, sehingga semuanya boleh melakukan tugasnya masing-masing dalam situasi yang berbeda dengan yang sudah kami lalui. Tapi itu tidak akan menjadikan kami patah semangat, tapi menjadikan kami semakin kuat untuk mampu berkarya di tengah-tengah segala keterbatasan hidup kami. Berdoa pula pada saat ini untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarkanlah apa yang kami berikan melalui persembahan ini akan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, dan melalui persembahan ini kami belajar untuk mengaku bahwa kami hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Berkatilah semua umat-Mu dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan pekerjaannya, supaya semua umat-Mu boleh mengatakan cukup berkat-Mu atas hidupnya dan tak boleh bersyukur kepada Tuhan. Saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan yang sangat berat terkait dengan kehidupan keluarga, kami menyerahkan kepada Tuhan, supaya mereka tetap ada dalam penyertaan Tuhan, dan mereka boleh melalui setiap pergumulan itu dalam kekuasaan Tuhan yang besar, dan memungkinkan mereka untuk boleh kembali merasakan dan mengalami damai Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Berdoa pula untuk kehidupan bangsa negara kami. Engkau yang akan memimpin para pemimpin negeri kami. Berikan kepada mereka hikmat dan pengetahuan yang dari Engkau, supaya hanya karena hikmat dan pengetahuan yang dari Engkau, maka mereka boleh memimpin negeri ini dengan segala keadilan dan akan mendatangkan damai sejahtera. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu mohon kepada Engkau penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami ke depan, karena kami percaya Engkau yang akan memimpin kami ke depan, supaya kami menatap hidup dengan penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami mengungkapkan doa kami hanya dalam nama Tuhan
kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat kita. Biarkanlah hidup kita, jiwa kita tenangkan oleh Allah dalam kuasa-Nya. Kita menjalani hidup dengan segala kesukacitaan, kegembiraan dan ungkapan syukur. Dan dengan kesukacitaan pula, kita memastikan kita akan berikan yang terbaik dalam hari raya persembahan yang Tuhan undangkan untuk kita. Hitung jemaat 410 bait yang pertama dan yang kedua. Tenanglah kini hatiku. Mari bersama-sama kita memohon berkat Tuhan. Allah yang kami sebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, keselamatan, kesentosaan, dan kebajikan, menyertai kita semua, kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah kita pada saat ini boleh kita akhiri. Biarkan menjadi berkat bagi kita dan selamat mempersiapkan diri untuk menyongsong Hari Raya Persembahan kedua GKJW Jemaat Malang. Tuhan berkati.